Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukrillah. Salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, pengurus Masjid Al-Hidayah. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak kami panggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga malam ini kita masih mendapatkan titipan nikmat dari Allah. Nikmat hidupkah, sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Di antara nikmat yang Allah titipkan itu ada nikmatul a'zam, yakni nikmatul imani wal Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini kita bisa jalani hidup di dunia ini sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di yaumil akhir akan selamat dari kelompok orang-orang yang merugi dan akan mendapatkan rahmat Allah, insyaallah ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika hidup kita di dunia ini tak ada jalan lain, upaya lain yang kita lakukan kecuali benar-benar menyatukan diri kita ini dengan Islam dan istiqomah dengan keislaman itu. Karena istiqomah dengan keislaman ini memang perkara yang berat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Zaman yang penuh dengan ujian. Zaman yang Nabi katakan 14 abad yang lalu, zaman tersebut penuh dengan ujian dan dituntut betul untuk memiliki kesabaran. Karena Nabi katakan inna mi waraikum ayamus sabr. Sungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamri. Sabarnya orang ketika itu seperti memegang bara api. Nah, zaman yang Nabi sebutkan itu kalau kita kaitkan dengan realitas kita hari ini, persis yang Nabi ungkapkan itu zaman kita sekarang. Zaman yang kita ini dituntut penuh dengan kesabaran. Apalagi kalau kita sudah bahas panjang lebar berkali-kali pertemuan tentang muamalah ini. Mengamalkan muamalah Islam hari ini itu perlu kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah, tapi tetap berbuat, bergerak sesuai dengan ketentuan syariat. Di saat hari ini orang menganggap halal dan haram itu sama aja. Bahkan orang menganggap susah mencari yang halal dibandingkan yang haram. Hari ini boro-boro cari yang halal, haram saja susah, itu yang sering kita dengar. Nah, yang seperti ini perlu kesabaran, dituntut kesabaran. Makanya ya orang yang sabar ketika itu kata Nabi beramalnya seperti rajulan khamsina rajulan, beramal 50 orang. Nah 50 orang itu sahabat bertanya, khamsin itu 50 itu minna au minkum, 50 dari kami, dari kita atau dari mereka, minhum ya. Nah khamsina rajulan minna au minhum, 50 itu dari kami atau dari mereka. Nah Nabi mengatakan qala bal khamsina minkum, 50 orang itu adalah seperti 50 orang dari kalian. Artinya apa? 50 orang dari para sahabat Nabi. Nah ini menggambarkan kesabaran di hari ini begitu berat, tapi buah dari kesabaran yang berat itu untuk benar-benar menjalani syariat ini, maka pahalanya besar disediakan di sisi Allah, seperti beramalnya 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tetaplah istiqomah dengan kesabaran itu, karena apalagi keistiqomah ini berat juga Pak.
Ya, istiqomah itu sangat berat. Bahkan para ulama juga mengatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih berat tuh. Makanya dikatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kita punya satu karamah itu luar biasa. Kalau orang kita bilang keramat-keramat, satu aja karamah kita punya itu luar biasa. 1000 karamah tentu jauh luar biasa. Ternyata istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah yang kita punya. Kenapa? Karena memang istiqomah sendiri juga disebut bagian bentuk dari karamah itu sendiri. Maka dari itu kalau ingin memiliki karamah, kemuliaan hidup, nah maka tidak ada jalan lain, istiqomahlah dengan Islam ini. Ibu bapak yang berbahagia, kita coba lanjutkan bahasan kita seputar masalah muamalah pada malam ini, Senin malam Selasa ini, seperti biasa pada maghrib menjelang Isya. Pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas rukun dan syarat. Pekan lalu kita sudah menuntaskan 12 syarat dan 1 syarat tambahan. Ya, 12 syarat yang berdasarkan nas yang dihimpun di dalam SAK Syariah, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ditambah lagi ada syarat tambahan yang kemarin ya, pekan lalu, yang mana syarat itu tambahan akad mesti terjadi pada barang dan jasa, atau terjadi salah satu di antara keduanya, pada barang atau pada jasa. Sehingga akad itu tidak boleh tidak terjadi pada barang atau jasa. Kalau barang ada dengan kompensasi atau non kompensasi, artinya dengan akad atas barang itu kita mendapatkan berupa kompensasi, keuntungan, ya, materi. Contoh dengan barang, akad pada barang dengan kompensasi, seperti jual beli. Nah, itu kan akad atas barang dengan kompensasi. Kita jual air ini sebotol, akad jual beli, maka dapat kompensasi. Kompensasinya apa? Berupa keuntungan dari akad jual beli. Akad syirkah misalkan, itu akad terjadi pada barang, akad pada barang dan kompensasi. Nah berikutnya ada pula akad terjadi pada barang tanpa kompensasi. Yang diakadkan adalah objeknya barang tapi tanpa kompensasi, tidak ada untung di dalamnya dan tak boleh cari untung. Apa itu contohnya? Hibah. Kita menghibahkan sepeda motor, menghibahkan barang, rumah, menghibahkan makanan. Kalau bahasa kita sekarang ya model traktiran lah. Ngajak kawan pergi ke warung, ke kedai, kita traktir, itu hibah tuh Pak. Pada barang non kompensasi. Maka ketika kita akadkan itu tidak ada untung memang, dan syariat membolehkan itu. Ada kalanya akad pada jasa dengan kompensasi, contohnya ijarah. Ijarah misalkan manfaat atau jasa. Rumah disewa, yang diambil manfaatnya adalah dari rumah yang ditunggu, cuma dengan kompensasi. Nah, dengan kompensasi, dimana dengan rumah diambil manfaatnya, yang punya rumah dapat keuntungan. Ada pula akad dengan jasa tanpa kompensasi, artinya dengan jasa tenaga yang di situ tidak ada keuntungan. Contohnya ariyah, pinjam meminjam, hutang berhutang, itu akad dengan jasa non kompensasi, sehingga akad itu terjadi tidak ada keuntungan yang didapatkan di dalamnya, semata-mata melakukan akad tolong menolong. Nah ibu bapak yang berbahagia, malam ini kita coba melanjutkan pembagian dari akad itu sendiri. Ya, kalau kita lihat di dalam berbagai tulisan ataupun kitab dituliskan oleh para ulama, itu kita bisa temukan ada berbagai macam jenis akad. Akad yang pembagiannya berdasarkan keabsahan. Itu yang pertama.
Artinya apa? Akad ini sah tidak sah, dibagi berdasarkan sah tidak sahnya akad. Akad berdasarkan keabsahan ini, maka kita temukan ada dua pembagiannya. Pertama, akad sahih dan akad ghairu sahih. Akad sahih itu akad yang memenuhi ketentuan syariat. Ini yang kita bahas panjang lebar beberapa pertemuan belakangan. Memenuhi ketentuan syariat berarti akad itu memenuhi rukun dan syarat dari akad, memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Nah, kalau terpenuhi rukun dan syarat, ini jenis akad berdasarkan keabsahan yang disebut akad sahih, akad yang sah. Namun ada jenis yang kedua, namanya ghairu sahih, akad yang tidak sah. Berarti akad ini tidak memenuhi ketentuan syariat, tidak memenuhi rukun dan tidak memenuhi syarat-syarat akad. Nah, jenis yang kedua ini dibagi menjadi dua. Ini supaya mudah aja memahaminya, Pak. Apa itu terbagi dua? Pertama, akad batil. Yang kedua, akad fasad. Akad batil itu apa? Akad yang tak memenuhi sederhananya rukun akad. Kalau unsur rukun tidak terpenuhi, maka akad itu batil. Yang kemarin kita bahas kan ada 3 rukun. Ada sigat, ada ma'akidain, ada mahallul akad. Kalau 3 rukun ini secara umum tidak terpenuhi atau salah satu dari 3 ini tidak ada, maka akad itu disebut batil. Kalau akadnya disebut batil, pada hakikatnya akad ini tidak pernah terjadi akad. Akad yang batil tidak pernah terakad. Artinya akad itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena unsurnya batil, ya, rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Perkawinan laki-laki dengan laki-laki, ya, ini kan batil, Pak. Karena salah satu rukun nikah itu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Terjadi akad nikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, sendok sama sendok, garpu sama garpu. Pasangannya itu sendok sama garpu, ini sendok sama sendok, garpu sama garpu. Ini akadnya batil. Kenapa batil? Tidak terpenuhi rukun. Kalaupun dianggap sah secara tertulis oleh aturan tertentu, ada legalitasnya, tapi secara syariat dia dianggap tidak pernah terjadi akad. Kenapa? Karena rukun akadnya tidak terpenuhi. Hukumnya disebut batil, pelakunya jelas dianggap berdosa. Kenapa berdosa? Karena tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Karena kita seorang muslim seperti yang kita bahas sebelumnya, terkait dengan perbuatan, al-aslu fil af'alil insan at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan manusia itu at-taqayyud, terikat bil hukmi syar'i, dengan hukum syariat. Jadi muslim itu wajib mengikatkan diri dengan syariat. Salah satu syariat yang harus dia terikat, syariat berkaitan dengan muamalah. Ketika muamalahnya tidak syar'i, maka pelakunya berdosa. Secara akad, akadnya disebut batil. Sehingga karena batil berarti tidak pernah terjadi akad. Kalau tidak pernah terjadi akad, objek yang diakadkan menjadi tidak halal. Pelakunya berdosa, objeknya tidak halal. Ya, tidak halal bukan karena zatnya, tidak halal bukan karena punya orang yang diambil, tapi tidak halal disebabkan oleh akadnya batil. Satu contoh yang kita bahas sebelumnya pekan lalu, contohnya asuransi. Asuransi itu kan batil. Kenapa? Karena tidak terjadi pada barang, akadnya tidak terjadi pada jasa. Yang diakadkan di asuransi itu adalah resiko. Resiko itu bukan barang, bukan jasa. Bahkan kalau kita kaji dalam perspektif akidah, resiko itu bagian dari takdir. Qada Allah yang wajib diimani. Lam yaradha bi qada'i wa man lam yasbir ala bala'i wa man lam yashkur bi ni'mai. Siapa yang tak ridho terhadap qadaku, yang tak sabar terhadap bala musibah yang diberikan oleh Allah,
Wa man lam yashkur bi ni'mai, tak bersyukur atas nikmatku kata Allah, falyakhud rabba siwaya, maka cari Tuhan selain aku. Resiko itu takdir, dan resiko itu bisa terjadi bisa tidak. Mengakadkan resiko itu sama mengakadkan sesuatu yang tidak jelas. Dalam fikih muamalah namanya gharar, ya kan? Contoh kematian, ajal itu pasti datang. Walikulli ummatin ajal, surah ke-7 ayat ke-34. Tiap umat manusia ini punya ajal. Fa iza ajaluhum, ketika ajal itu menghampiri mendatangi mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Waktunya pasti akan menghampiri kita, cepat atau lambat. Cuma pertanyaannya, kapan ajal itu datang ke kita? Wallahu alam bissawab. Nah, mengakadkan ajal ini sama mengakadkan sesuatu yang gharar dalam perspektif muamalah. Ya, kalau besok pagi ajalnya tiba, jelas itu. Seminggu lagi, jelas. Ini tidak jelas bukan berarti ajal itu tidak ada, cuma kapan? Wallahu a'lam bishawab. Mengakadkan seperti ini sama halnya mengakadkan sesuatu yang tidak jelas. Istilah fikih muamalah namanya gharar. Mengakadkan yang gharar hukumnya tak boleh. Seperti yang kita contohkan sebelumnya, seperti jual ikan di air. La tashtarus samak fil ma'. Jangan menjual ikan di dalam air, fa innahu gharar. Jual beli ikan dalam air itu gharar. Kenapa jual ikan dalam air itu gharar? Ikan di dalam air itu ada, cuma dapat atau tak dapat itu belum jelas. Itulah pentingnya akad di dalam Islam, supaya ada kejelasan. Itulah makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Islam menetapkan akad ini hal pertama perlu didudukkan sebelum muamalah terjadi. Kita kadang-kadang kan di masyarakat tidak mau. Kita bilang kadang-kadang, alah terlalu kali awak sama awak jelas-jelas bana. Bukan begitu. Supaya jelas tidak terjadi hal pelanggaran hukum syara, termasuk hak orang nanti di kemudian hari. Contoh, orang kita ajak bekerja, Islam menetapkan harus jelas salah satunya berapa gaji orang ini, apa jenis kerjanya, berapa lama dia bekerja. Kamu kerja nyangkul, jam berapa dia kerja, jam berapa dia berhenti kerja. Mulai jam 8 selesai jam 4, berapa gajinya. Itu harus jelas, Pak. Kalau tidak, akadnya tidak sah. Kita kadang-kadang ada orang menanya kerja, berapa gaji awak, Wak? Berapa gaji saya, Pak? Berapa gaji saya, Bang? Apa jawab kita? Wah, angalun karajolan namanya gaji. Ini yang di kita nih, Pak. Padahal syariat enggak. Coba kalau dia kasih gajimu 1 juta sebulan, diterima setiap tanggal 5. Nah, ini kaitannya apa? Hak. Kalau tanggal 5 yang bekerja tak dapat gaji, berarti yang mempekerjakan dia bisa jadi zolim. Kalau sengaja dia tidak mau kasih gaji. Oh, ada kendala, duit tidak ada, apa tidak ada, mau dikasih gaji, uang lagi tidak ada. Maka kewajiban yang mempekerjakan, dalam hal ini mustajir, itu mengkonfirmasi, menginformasikan, mengasih tahu kepada si pekerja ajir kalau dia belum bisa ngasih gajinya. Itu pun dia ridho enggak? Kalau tidak, ini kena pada hadis. Jangan kalian mengambil, berilah gaji, uqtul ajir, berikan gaji kepada ajir itu sebelum kering keringatnya. Ini udah kering dah keringatnya, udah muncul pula keringat baru, belum pula dikasih, dirapel pula itu. Coba, ini dah zalim ini. Salah satu yang kelak 3 golongan kelak di hari kiamat, kata Allah, kata Nabi dalam sabdanya, yang tidak diajak oleh Allah ngomong di hari kiamat. Salah satunya apa?
seorang yang mempekerjakan orang lain dan dia tidak kasih gaji kepadanya. Nah, itulah makanya syariat memperjelas di awal. Kejelasan itu di mana? Di akad. Nah, begitu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya terhindar pelanggaran syariat, akadnya menjadi sah. Ya, supaya jangan akadnya menjadi tidak sah. Nah, tidak sah itu apa? Bentuk pelanggaran terhadap syariat. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini jenis pertama, namanya akad ghairus shahih, kategorinya akad batil. Kenapa batil? Tidak terpenuhi unsur rukun dan syarat, atau rukun saja yang tidak terpenuhi. Nah, ada jenis kedua, akad secara keabsahan itu akad yang tidak sahih, tidak sah. Ya, jenis keduanya disebut akad fasad. Fasad itu akadnya rusak. Umumnya, lazimnya rusak itu disebabkan syarat-syarat akad yang kita jelaskan tadi itu tidak terpenuhi. Transaksi terjadi tapi tidak saling ridho. Nah, satu pihak aja yang ridho. Nah, ini membuat akadnya menjadi tidak sah. Tidak sahnya bukan karena batil, tapi karena fasad, disebabkan oleh syarat-syarat akad tidak terpenuhi. Rukunnya terpenuhi, syaratnya tidak. Para ulama membagi ada 3 sebab akad menjadi tidak sah alias fasad. Pertama, karena adanya tidak ridho, adanya paksaan, mohon maaf, ikroh, paksaan. Kalau akad itu ada unsur paksaan, maka akad itu tidak sah. Paksaan yang dimaksud paksaan seperti apa? Paksaan secara zahir, fisik, bukan hati, perasaan. Bapak ibu punya cincin emas, hadiah perkawinan, punya nilai historis yang tinggi. Suatu hari tak punya duit. Misal nih, kalau ibu kan enggak, ibu menjemaah masjid Hidayah ini enggak. Ini contoh aja. Suatu hari enggak punya duit, kebutuhannya mendesak, minjam ke kawan enggak ada yang bisa bantu. Minta tolong ke keluarga juga sama. Sementara kebutuhan ini mesti dipenuhi. Satu-satunya cara menjual cincin emas yang punya nilai historis tadi. Berat hati ini mau menjualnya. Tapi ibu bapak pergi juga ke toko emas. Nah, ini jual belinya tetap dianggap sah. Kenapa? Karena unsur kerelaan terjadi, rela secara fisik, tidak paksaan. Yang dimaksud paksaan itu paksaan secara fisik, zahir, diancam misalkan. Kau jual enggak rumah, kayak masa penjajahan dulu lah Pak, tuan-tuan tanah dulu. Kau jual enggak tanahmu? Kalau enggak dibantai, dipukul, mau dibunuh. Karena takut dibunuh, terpaksa dia jual. Nah, karena takut dibunuh, akhirnya dia terpaksa dia jual. Yang seperti ini akadnya tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Adanya unsur ikrah, paksaan dalam akad. Nah, sehingga tidak ada kerelaan di dalam akad tersebut. Makanya hati-hati ibu bapak yang beli barang lelangan yang dilelang oleh lembaga apapun lah namanya, kecuali instansi pemerintah ya. Kalau lembaga misalkan instansi pemerintah, itu yang melelang barang, yang melelang pemilik, dalam hal ini pemerintah. Misalkan punya mobil, punya motor, alat transportasi lah, inventaris kantor sekian lama sudah dipakai, mau diganti. Biasanya barang lama itu kan dilelang. Nah, yang lelang kayak gini tidak masalah, asal jangan ada unsur ya riswah segala macam. Tapi secara umum lelangnya boleh. Tapi kalau ibu mau beli barang lelang di lembaga, anggaplah di keuangan, lembaga perbankan kah misalkan, itu hati-hati. Secara hukum, kalau kita membeli barang lelang seperti ini harus dapat kerelaan dari si pemilik barang. Misalkan rumah disita, kita beli rumah itu. Siapa punya rumah? Si A. Maka kita pembeli rumah mesti harus dapat kerelaan dari si A.
Walaupun yang menjual rumah, barang itu dijual oleh lembaga keuangan. Karena kalau tidak, si A merelakan, secara fikih hukum syara itu tak terjadi jual beli. Ada unsur fasad, ikrah, paksaan membuat akadnya tidak syar'i. Jadi kalau beli rumah lelang kayak gitu, pemilik harus rela dulu, baru ibu berakad. Secara hukum positif di negara kita juga bermasalah. Misalkan ada rumah lelang tuh Pak, Bapak beli rumah lelang. Secara hukum positif rumah itu sertifikatnya milik si A. Bapak beli, andaikan si A-nya si A-nya dia tahu dia mau usil lah, dia tuntut bapak yang beli tadi, sementara bapak pun nyicil lagi, sertifikat nama dia, itu kasihan kali bapak ini. Duit kita sudah keluar, itu dia punya istilahnya legal standing, punya kekuatan hukum untuk bisa menggugat rumah yang bapak ibu sudah beli. Secara hukum positif, secara fikih itu tidak terjadi, menyalahi prinsip akad. Kenapa? Ada unsur paksaan tadi, tidak terjadi kerelaan. Maka dari itu unsur ikrah ini hati-hati. Akad tidak boleh terjadi karena paksaan, harus terjadi karena kerelaan. Ya antara minkum, suka sama suka. Mungkin ini sekedar pengantar dulu. Kalau ada yang mau sharing boleh, kalau enggak saya lanjutkan. Silakan Pak, kalau ada yang mau sharing. Ya. Jam 4, ternyata jam 4 juga dia tidak berhenti juga. Ini tak berhenti karena siapa? Bapaknya, ustadznya yang tak mau berhenti, mau nambah kerja, atau yang menyuruh kerja, nyuruh kerja? Siapa? Kalau yang nyuruh kerja, yang menyuruh kerja, misalkan ajir mustajir, yang mempekerjakan si mustajir itu menyuruh bapak bekerja, ustaz bekerja jam 4 harusnya sudah selesai, tapi disuruh hari ini kerjanya sampai jam 6 ya, berarti kan ada 2 jam. Maka yang ajir berhak mendapatkan atoya, bonus tambahan. Kenapa? Dia bekerja di luar waktu yang ditetapkan. Itu tambah zalim lagi itu, zalim Pak. Makanya jangankan dikurangi itu haknya, waktunya itu aja udah bergeser tanpa ada persetujuan, itu udah zalim. Itu makanya harus jelas, waktunya jelas. Waktunya jelas apa? Waktu bekerja, termasuk kapan dia terima gaji. Tanggal 10, kecuali dia bilang kita gaji tanggal 10, cuma ada hari bulan ini ada kendala teknis, gaji tidak bisa dikeluarkan tanggal 10, kita keluarkan tanggal 11. Kenapa? Bisa jadi hari Ahad, tidak bisa transfer. Misalkan Sabtu tutup, tidak bisa transfer, transaksinya hari aktif kerja Senin sampai Jumat misalkan, pas tanggal 10-nya hari Sabtu atau hari Ahad, ditunda hari Senin, boleh. Itu makanya perlu kejelasan tadi. Ya. Itu kembali kepada yang nyuruh kerja. Saya di kampus juga gitu Pak. Saya nanya Ustaz, ini jam kan 2 SKS, 2 SKS 50, 1 SKS 100 menit. Ini saya materi udah nyampai 1 jam 60 menit udah selesai. Saya minta pertanyaan, anak-anak tak ada ngasih pertanyaan. Saya kasih ujian soal tes misalkan, udah selesai misalkan, masih ada tersisa waktu. Ini gimana? Ya kalau mereka udah selesai, ya udahlah.
Berarti kembali kepada yang mempekerjakan kita. Mempekerjakan kita mengizinkan enggak? Target sudah tercapai. Ya, akad sudah kita lakukan, cuma dari sisi waktunya belum habis nih. Secara jadwal jam 4, ternyata kita ini jam 3.30 sudah selesai. Ya, tidak hanya materi sudah kita jelaskan sudah selesai, yang lainnya juga sudah selesai. Jadi gimana? Bolehkah kita selesai nutup pembelajaran, pulang jam 15.30, sementara masih ada setengah jam, ini kembali kepada yang nyuruh kita kerja. Kalau yang nyuruh kita kerja itu katanya ya boleh, berarti boleh. Tapi kalau yang punya kerja, nyuruh kerja bilang diam-diam aja lah di kelas itu, bawalah cerita mendongeng. Kasih soal, tinggalkan bentar. Ya kan? Intinya kalau yang seperti itu kembalikan kepada yang memberi pekerjaan. Begitu. Ini berarti kan kurangnya di kita kan, berkurang dari waktu yang telah disepakati. Berarti kita kembalikan kepada yang memberi pekerjaan. Tapi kalau kita berlebih dari waktu yang ditetapkan, dan itu keinginan dari yang mempekerjakan si mustajir, maka si mustajir wajib mengasih atoya. Karena akdun ala manfaatin bi'audin, karena konteks ini kan masuk bahasan ijarah. Ijarah itu apa? Akdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat, dengannya terdapat kompensasi. Kita memberikan manfaat kita berikan karena terikat akad, sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan. Dengan memberikan manfaat, kewajiban kita tunaikan bi'audin, kita berhak mendapatkan kompensasi, pengganti dari manfaat yang kita kasih. Kita udah bekerja jam 4 sesuai waktu, ternyata yang mustajir minta waktu tambahan. Berarti dia mendapatkan tambahan manfaat, dan kita pun yang bekerja, si ajir, berhak pula mendapatkan tambahan ujroh. Dalam istilah ini namanya bonus. Jam lembur. Begitu Ustaz. Baik, silakan Pak. Itu akad ijarah ya. Kerja makai ya. Yang bekerja merugi, itu udah konsekuensi lah itu Pak. Itu namanya bisnis risk. Ruginya kenapa? Karena kita yang salah memanage, atau karena memang ya kalau kita yang salah berarti di kitanya yang tanggung resikonya. Misalkan borongan bangun rumah, dihitung-hitung sebulan selesai dengan budget anggaran sekian, ternyata sebulan tidak selesai, sebulan seminggu, ya tentu rugilah kita. Ruginya kita apa? Bukan di yang mempekerjakan, itu karena kita. Itu konsekuensi yang harus kita terima selaku dalam konteks borongan tadi, begitu. Jadi itu, saya kayaknya rugi nih, harus nggak bisa kayak gini. Ya tinggal Bapak ceritakan aja sama si yang punya pekerja, yang mengajak kerja, yang punya rumah. Kayaknya hitungannya meleset ini, bisa nggak tambah lagi. Kalau dia mau memberi tambahan ya syukur, kalau tidak ya juga tidak masalah, karena sudah diperjelas di awal. Kecuali kerja sebulan itu targetnya misalkan buat pelapon ini ya, ternyata dalam ini ada pula tambahan buat teras pasang keramik. Karena tambah-tambahan nih harusnya sebulan, jadi sebulan seminggu, sebulan setengah. Nah, karena tambahan di luar akad, tambahan pasang keramik lain lagi, diperbarui akadnya. Ini tidak bisa nih budget sekarang. Kalau budget yang kemarin ini untuk pasang ini kan ada tambahan pasang keramik. Nah, pasang keramik tambahannya lagi. Gimana? Kalau deal kita pasang, kalau enggak ya udah. Kerja aja lah dulu, aman itu nanti, tuh siap-siap lah.
Kalau fair orangnya, lancar dia. Kalau tidak, udah siap-siaplah kita beresiko. Nah, tinggal yang tadi Pak diperjelas mana ini persoalannya karena siapa. Gitu. Ya, baik. Ya. 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 Nah itu berarti makanya diperjelas. Nanti kita bahas ada bahasan khusus ijarah dalam Islam itu Pak. Nanti diperjelas. Ini ada orang, ini kadang-kadang kita tidak paham. Ada orang diakatkan badannya, ada orang diakatkan pekerjaannya. Nah, itu jelas tuh. Ada ijaratul amal, ada ijaratul saksi. Kalau yang diakatkan badannya dia tak boleh wakilkan ke orang lain. Tapi kalau yang diakatkan pekerjaannya, maka dia boleh ini merekomendasikan ke orang lain. Misalkan pakai anak buah lah. Nah, dia ambil borongan, dia tetap bertanggung jawab, dia tetap ngontrol, dia tetap di situ, dia ngambil yang lain karena diakatkan amalnya. Ini tergantung jenis akadnya. Kalau yang diakatkan badannya, contoh supir, itu tidak boleh wakilkan yang lain. Ijaratus saksi itu. Kalaupun diwakilkan ke yang lain, mesti minta persetujuan sama orang yang mempekerjakan kita. Tapi kalau yang diakatkan amal, pekerjaan, skill, keahlian apa tadi, ya itu intinya pekerjaan ini selesai ya gitu. Itu kan amalnya Pak. Kualitasnya ini, standarnya ini, bangunan standarnya begini-begini, ukuran ini. Sesuai yang diinginkan, yang dikerjakan itu adalah amalnya, ya boleh. Ya. Nah, ini itu makanya di sini perlu dua yang harus dipahami. Fikih bisnis, ilmu bisnis. Itu bisa jadi Pak persoalannya di ilmu bisnis. Hitung-hitungannya tak putus. Dia prediksi serah kunci, anggaplah budgetnya 200 juta. Ternyata dia hitung-hitung tak putus. 350 diakatkan lagi, tidak selesai juga. Nah, ini perlu paham ilmu bisnis. Tapi bisa jadi karena tidak selesai seperti ini, karena dia tidak langsung ngerjakan. Dia ambil budget ini, dia serahkan ada anak tukang, anak buahnya tukang sini, dia ambil pura proyek di sana, dia fokus sana, ini dia kontrol aja. Ya itu bisa, itu karena kesalahan dia. Tapi kalau dia sudah bekerja sesuai dengan waktunya, dia maksimal, ternyata hitung-hitungannya rugi. Kalau dilanjutkan duit tidak ada lagi. Nah, maka yang seperti itu tinggal solusinya diperbarui, dibawa diskusi. Yang punya rumah diperbarui akadnya. Mohon maaf sepertinya tidak terkejar ini. Gitu. Ini sebenarnya bukan masalah zalimnya, yang tukangnya yang masalah nih. Mohon maaf. Kalau menurut Islam yang seperti ini ya kembali kepada akad awalnya Pak. Kalau akad awalnya udah begitu, ya udah. Kalau perkara nanti tidak sesiap, tidak itu berarti ini problem dari sisi teknis atau dari perkara pengamalannya. Apakah termasuk pelanggaran syariat? Tengok kalau dia itu
tidak selesai karena kecurangan. Kadang-kadang semen dimakannya, ya semen dimakan ada juga, gitu Pak Bendi. Ada makan semen, makan kerikil, makan besi. Aturan budgetnya cukup, airnya tak cukup. Ah ini berarti kesalahannya dari sisi pelanggaran syariat yang mana curang. Nah, kalau dari sisi hitung-hitungannya tidak masuk, dalam artian dia udah hitung nih pas nih, ternyata kok ada kekurangan. Nah berarti itu kan perkara teknis, ilmu bisnisnya, ngitung-ngitung bangunannya, dia baru pandai bangunan, ngitung pula ambil proyek, nggak putus hitungannya. Budgetnya 100, dia bilang harusnya 200, dia buat 100, ya kan? Hah? Ah itu Pak, asal masuk aja lah. Dua kemungkinannya, kalau mau syar'i diperbaiki akadnya, kalau tidak juga pasti kecurangan terjadi. Aturan misalkan K250 jadi K125 buat bantainya. Harusnya standar dibilang gini, besi sekian turun standar besinya. Ini kan ada kecurangan Pak yang terjadi. Secara hukum syara ini kezoliman. Siapa yang zolim? Pelaku, pekerja, bukan yang mempekerjakan. Yang mempekerjakan patokan di akad. Yang pekerja yang zolim kalau kasusnya seperti tadi. Karena udah jelas berapa nih Pak, saya tidak ngerti bangunan, kira-kira sampai segini berapa budget anggaran, berapapun insya Allah kami siapkan. Oh Bu, kalau hitung, ini ternyata budget 100, padahal orang lain budgetnya 120 atau 200, dia buat 100. Terakhir apa? Dikurangilah di pengadukan atau apakah namanya standarnya, diturunkan speknya. Berarti pekerja ini zolim. Sementara bapak bilang besi sekian ya ukurannya, adokan semen sekian ukurannya, standarnya, tapi diturunkan supaya dapat dia. Nah ini dia yang zolim, curang. Kecurangan ini kata Nabi, inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezoliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Baik, saya kira begitu. Ini sekedar masuk kepada bahasan tentang pembagian akad secara keabsahan. Yang mana absahnya akad, tidak absahnya ada dua. Ada sah akad sahih, ada ghairus sahih. Kalau yang tidak sahih itu ada terbagi dua, ada batil, ada fasad. Batil disebabkan rukun dan syaratnya atau rukunnya saja tidak terpenuhi. Fasad disebabkan oleh syarat-syarat akadnya tidak terpenuhi. Ya, syarat akad baru kita bahas satu, dia ada tiga. Tadi karena unsur ikroh, ada lagi nanti unsur majhul, ada pula karena goror. Nah, apa pula bentuknya? Penjelasannya insyaallah kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa tasbih kafaratul majid dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.